Berawal dari selesainya perjanjian Hudaibiyah, keadaan umat Islam sudah damai dan tenang. Tidak ada lagi yang berani mengusik umat Islam ataupun menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Rasulullah pun merencanakan untuk memperluas dakwahnya. Jadi bukan hanya di kalangan bangsa Arab, juga harus dikenal secara meluas. Rasulullah pun menulis surat kepada raja-raja luar Arab yang isinya tentu saja mengajak memeluk Islam dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik. Rasulullah memilih orang yang layak untuk diutus dalam menyampaikan suratnya, memilih utusan yang mengetahui bahasa dan kultur di negara tujuan dakwahnya. Surat pertama ditujukan kepada Kaisar Najasyi. Surat seruan untuk masuk Islam ini disampaikan pada tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat dakwah untuk masuk Islam kepada Raja Najasyi ini adalah Amr bin Umayyah ad-Damiri. Kaisar ini seorang pemeluk keyakinan Nasrani. Ia adalah seorang kaisar yang berkuasa atas wilayah Habsyah atau Habsyi, sekarang dikenal sebagai negara Ethiopia, suatu kawasan yang berada di timur laut benua Afrika. Rasulullah mengirimkan surat dakwah kepada Kaisar Najasyi karena sebelumnya kaum muslimin telah melakukan hijrah ke Habsyi dan mendapat perlakuan baik dari Najasyi. Najasyi dikenal sebagai penguasa yang adil, jujur, dan melindungi tamu. Raja Najasyi menerima dakwah Rasulullah dengan terbuka, dan akhirnya beliau pun masuk Islam. Selanjutnya surat untuk Kaisar Heraklius. Heraklius adalah Kaisar Bizantium yang memimpin pemerintahan besar dan berpengaruh di dunia pada zamannya, dengan wilayah kekuasaan yang luas di Eropa, Afrika, dan Asia. Ia berasal dari keluarga Yunani asli, lahir di Kubudisyah, dan besar di Kirthajinah. Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat dakwah kepada Heraklius, penguasa Romawi, yang dibawa oleh sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Surat tersebut berisi ajakan untuk memeluk Islam dan mencapai kesejahteraan. Dihyah menyerahkan surat itu kepada penguasa Bushra, yang kemudian mengantarkannya kepada Heraklius. Heraklius mencari informasi tentang Nabi Muhammad SAW dan menemukan Abu Sufyan di Gaza yang sedang berdagang. Ia memanggil Abu Sufyan untuk memberikan keterangan tentang Nabi SAW. Heraklius mengajukan pertanyaan yang cerdas dan tajam tentang sejarah agama, nabi-nabi, dan umat-umat terdahulu. Heraklius juga menanyakan latar belakang Rasulullah dari keluarga, kepribadian Rasulullah, dan pandangan masyarakat terhadap Rasulullah kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jujur dan objektif, serta menggambarkan keadaan bangsa Arab pada masa itu. Heraklius sangat tertarik dengan Rasulullah dan Islam, karena memang ia tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang ditunggu-tunggu selama ini, dan Heraklius pun menyatakan keimanannya. Akan tetapi ketika Heraklius menyatakan keimanannya terhadap Islam kepada pembesar-pembesar Romawi, mereka menolaknya. Melihat itu, Heraklius menyampingkan hidayah karena takut akan kehancuran kekuasaannya, sehingga ia mengatakan ia hanya menguji kaumnya pada agama yang mereka pegang selama ini. Heraklius memilih menyembunyikan keimanannya. Rasulullah SAW juga mengirimkan surat dakwah kepada Kisra Abrawais, Kaisar Persia, yang dibawa oleh Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Surat tersebut berisi ajakan untuk memeluk Islam, serupa dengan surat yang dikirimkan kepada penguasa-penguasa lainnya. Ketika Kisra Abrawais menerima surat dari Rasulullah SAW, ia meremehkan Rasulullah dan merobek surat tersebut. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Bukan hanya sampai di situ, Kisra mengutus 2 mata-mata untuk menangkap Rasulullah. Akan tetapi Allah melindungi kekasihnya dan memberitahu Rasulullah akan rencana Kisra itu. Rasulullah SAW memberitahu utusan Kisra bahwa kekuasaan Kisra akan diambil alih oleh putranya Qubadz yang dijuluki Shirwaih, dan Kisra akan dibunuh. Ramalan ini menjadi kenyataan ketika Kisra dibunuh pada tahun 628 Masehi dan kerajaannya terpecah-pecah setelahnya. Setelah Shirwaih, kerajaan Sasaniyah mengalami kekacauan dengan pergantian raja yang cepat. Yazdajir kemudian menjadi raja terakhir Bani Sasan dan menghadapi serangan tentara Islam yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sasaniyah yang telah berdiri lebih dari 4 abad. Sabda Rasulullah SAW tentang kehancuran Kisra dan tidak adanya lagi kekuasaan Sasaniyah setelahnya terbukti nyata.
Rasulullah juga mengirimkan surat dakwah kepada Juraij bin Matta yang dijuluki Muqawqis, Raja Mesir dan Iskandaria, yang dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Sama dengan yang lain, surat tersebut berisi ajakan untuk memeluk Islam. Hatib bin Abi Balta'ah, utusan Rasulullah, diterima baik oleh Muqawqis, Raja Mesir. Muqawqis mengajukan pertanyaan skeptis tentang kenabian Muhammad SAW. Hatib menjawab dengan bijak, membuat Muqawqis terkesan dan memuji kecerdasan Hatib, serta menganggapnya sebagai utusan dari orang yang bijaksana. Hatib bin Abi Balta'ah diterima baik oleh Muqawqis, Raja Mesir. Muqawqis terkesan dengan penjelasan Hatib tentang Islam dan mengakui tanda-tanda kenabian Muhammad SAW. Meskipun Muqawqis tidak memberikan jawaban tegas untuk memeluk Islam, ia berharap kemenangan Islam akan datang ke Mesir dan meminta Hatib merahasiakan percakapan mereka. Lalu Rasulullah mengirimkan surat dakwah kepada Harits al-Ghisani, wali negara Syam, Suriah, yang berada di bawah kekuasaan Romawi Bizantium. Surat tersebut singkat dan disampaikan oleh Abu Syuja bin Wahab al-Asadi. Harits al-Ghisani, wali negara Syam, menunjukkan reaksi negatif setelah menerima surat dakwah dari Rasulullah SAW. Ia membuang surat tersebut dan mempertanyakan apakah ada kekuatan selain Kaisar Heraklius yang bisa mencopot kedudukannya, menunjukkan ketidakpedulian dan kesombongan terhadap seruan Islam. Ia menolak seruan Islam dengan sikap tidak terpuji dan bahkan memerintahkan untuk membunuh utusan Rasulullah, yang akhirnya sahabat Rasulullah tersebut dihukum mati. Mengetahui kabar dutanya dibunuh dengan sepihak, Rasulullah sangat marah karena hal tersebut telah melanggar kode etik. Rasulullah pun merencanakan perlawanan dan menyatakan peperangan kepada Romawi.